Jadi ini, yang penting mungkin saya jelaskan itu adalah upaya menjaga kelestarian tanah. Jadi masih ada, satu ya, jadi KD-nya ini KD terakhir ya, KD terakhir, cuma masih ada satu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Iya, Bu. Di pertemuan berikutnya itu tentang teknologi ramah lingkungan ya. Ya nanti kita akan pelajari itu. Ini yang mau saya bahas sedikit saja tentang upaya menjaga kelestarian tanah ya. Jadi sebagai seorang siswa Putri apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah? Putri atau siapa yang lain silahkan angkat. Upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dan yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan yang terakhir, daur ulang sampah yang sulit terurai. Oke. Dijawab semua sama Putri. Rahmawati, mengurangi penggunaan pupuk. Apa dampaknya? Jadi saya tunjuk langsung ya karena ini sudah pernah dijelaskan di kabupaten. Mengapa kita mesti mengurangi penggunaan? Mengapa kita mesti Ya, Bu. mengurangi penggunaan pupuk kimia? Jadi Karena mengapa mesti penggunaan pupuk kimia pada takaran putus-putus ke suara tanah. Putus-putus suaranya Rahma. Mungkin karena Jelek jaringannya kayaknya Rahma, Bu. Iya, bila Saputri. Mengapa kita mesti mengurangi penggunaan pupuk kimia? Mengapa dikatakan bisa mengurangi kesuburan tanah kalau kita terlalu banyak? Apa kira-kira kenapa bisa seperti itu? Saya, Bu, karena jika penggunaan pupuk kimia dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan berpotensi mencemari tanah atau dapat menurunkan kualitas tanah. Iya, jadi bagus sekali jawabannya ya. Ya mungkin sama tadi yang diungkapkan oleh Rahmawati, cuma karena jaringannya tidak bagus ya. Jadi bisa mengurangi tingkat kesuburan tanah. Jadi pupuk kimia itu kan susah terurai di dalam tanah ya. Sangat susah terurai sehingga lama-kelamaan kalau kita terlalu banyak menggunakan itu tidak bagus juga untuk kesuburan tanah. Ya. Jadi seharusnya kita menggunakan pupuk alami. Oke. Jadi ini bukunya ya. Jadi penggunaan yang berlebihan dan secara terus-menerus akan berpotensi mencemari tanah dan menurunkan kualitas tanah, ya. Ya, Bu. Jadi seharusnya kita bagusnya menggunakan bahan-bahan organik, ya. Kalau anorganik itu kan pupuk kimia itu adalah pupuk buatan, ya. Jadi diproses secara kimia dan itu tidak bagus untuk tanah jika digunakan secara terus-menerus. Lebih. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh pupuk organik yang bagus digunakan? Apa contohnya?
Pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk hayati, humus, pupuk serasa, pupuk organik cair, pupuk gona, pupuk kandang. Ya, itu ada di bukunya ke bawah. Tapi apa maksudnya itu pupuk hijau? Salma. Pupuk hijau dalam bidang pertanian merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Iya sayang. Jadi begitu ya. Jadi pupuk hijau, siapa tahu ada yang tidak tahu apa itu pupuk hijau. Bukan warna pupuknya yang berwarna hijau, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan kan berwarna hijau ya. Sehingga diistilahkan pupuk hijau. Jadi dari misalnya daun-daun yang sudah kering, yang mengalami pelapukan, nah itu bisa dijadikan pupuk. Oke. Sama seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di dekat rumah kita, daun-daunnya yang sudah jatuh itu, yang lama-kelamaan itu akan hancur, itu akan menjadi pupuk bagi tumbuhan itu sendiri. Makanya tumbuh-tumbuhan di dekat rumahnya juga jangan terlalu itu sampah-sampahnya jangan dibakar semua, itu daun-daunnya yang jatuh. Yang dibakar, yang dihilangkan itu adalah tumbuhan-tumbuhan atau gulma yang merusak. Kalau daun-daunnya kayak di bawah pohon coklat apa, dapat apa dibiarkan daunnya. Selama berada agak jauh di belakang rumah ya, biarkan karena itu akan menjadi pupuk bagi tumbuhan itu sendiri. Kalau dihilangkan terus, tidak ada pupuk alami yang akan memupuk tumbuhan itu. Otomatis mesti dipupuk dengan pupuk kimia ya. Pupuk kandang. Pupuk kandang itu maksudnya yang berasal dari hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kuda, itu yang dimaksud ya pupuk kandang. Atau ayam, nah itu bisa dijadikan pupuk ya. Jadi itu semua adalah pupuk organik yang tidak berbahaya bagi tanah. Jadi keuntungannya kalau kita menggunakan pupuk organik, yaitu mudah terurai di dalam tanah. Kemudian dapat memperbaiki struktur tanah, oke. Kemudian menjaga populasi mikroorganisme tanah sehingga menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang. Ini yang mesti anak-anakku pahami semua ya. Kenapa kita mesti menggunakan pupuk organik? Ini ada yang penting, yang paling penting ini adalah mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu adalah makhluk-makhluk kecil, ya, makhluk hidup yang sangat kecil yang mungkin susah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Atau kadang juga bisa kita lihat tapi kecil seperti cacing-cacing yang ada di dalam tanah, jamur, apalagi bakteri. Ya, sebagian bisa kita lihat, sebagian tidak, ya. Itu sangat berbahaya kalau kita menggunakan pupuk kimia atau anorganik. Karena cacing-cacing yang ada di dalam tanah itu bisa mati. Padahal cacing ini sangat berfungsi menggemburkan tanah dan mengembalikan kesuburan tanah. Jadi tidak bagus ya kalau kita selalu menggunakan pupuk kimia atau anorganik. Mungkin untuk tentang penggunaan pupuk kimia ini sudah agak paham kenapa kita dilarang menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus dan secara berlebihan. Kemudian, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pertanian monokultur? Pertanian monokultur merupakan
penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Ya. Oke. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Contohnya misalnya kita menanam jagung di kebun. Jadi kadang itu kita tebang semua pohon-pohon yang lain punya semuanya jagung, ya. Itu dari kata mono, satu, ya. Kultur adalah tumbuhan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah melewati kultur jaringan seperti penanaman jagung hibrida, ya. Itu maksudnya pertanian monokultur. Jadi cuma satu jenis. Nah, ini harus dikelola dengan tepat. Kalau tidak tepat cara pengelolaannya bisa merusak kualitas tanah. Ya, bisa merusak. Apalagi kalau kita menanamnya di kebun-kebun yang kemiringannya tidak bagus. Itu bisa mengakibatkan longsor. Kenapa? Karena pertanian monokultur ini harus betul-betul kalau kita mau menanam harus bagusnya tidak ada tumbuhan lain yang ada di sekitar situ. Apalagi tumbuh-tumbuhan berkayu yang besar harus ditebang semua. Makanya kalau kita mau menanam pertanian atau semacam bertani monokultur itu harus di lahan yang tepat dan bagus, ya, yang tidak berpotensi mengakibatkan longsor. Tapi saya lihat ya anak-anakku sekalian, di daerah kita itu banyak masyarakat yang membuka lahan secara terus-menerus tanpa memperhatikan letak dan posisi tanahnya, ya. Di kemiringan yang sangat-sangat curam, ya. Dia juga menebang pohon di situ. Seperti di daerah Cendre itu saya lihat banyak tanah-tanah yang gundul. Kelihatan menghijau karena yang dia tanami adalah jagung. Padahal tidak cocok, ya. Tidak cocok kalau terlalu miring karena bisa mengakibatkan longsor. Artinya saat kita ingin pertanian monokultur harus melihat kondisi tanah dan posisinya bagaimana, apakah cocok atau tidak, ya. Oke, sudah paham? Ya, Bu. Kemudian daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah-sampah apa kira-kira yang sulit terurai? Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Siapa namanya ini? Bila Saputri, Bu. Bila, oke. Lama tidak dengar suaranya Bila Saputri, jadi lupa-lupa kalau Putri itu saya sudah kenal suaranya. Kalau yang lainnya, kalau Bila dulu saya kenal, oh sekarang mungkin karena lama tidak berkomunikasi langsung, jadi susah ya, susah mengenal suaranya kembali, ya. Jadi sampai yang sulit terurai, ya, plastik, kaca, dan logam. Oke. Ini sangat berpotensi merusak tanahnya. Jadi sangat merusak tanah. Sampai ribuan tahun, sampai ratusan tahun itu, plastik tidak bisa terurai di dalam tanah. Jadi coba bayangkan kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah-sampah plastik. Itu sangat merusak tanah, ya, karena tidak bisa terurai. Mikroorganisme yang ada di dalam tanah juga susah menguraikannya, ya. Hanya mikroorganisme tertentu itu pun hanya sebagian yang bisa diuraikan. Sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. Oke. Juga mencemari. Jadi zat-zat yang ada dalam plastik ini, zat-zat kimianya itu akan mencemari tanah yang ada di sekitarnya. Untuk itu
limbah rumah tangganya seperti bekas-bekas sampah-sampah apa ya di dalamnya misalnya mie apa itu dikumpul ya, dikumpul jangan langsung dilemparkan ke kebunnya atau di belakang rumahnya karena itu bisa merusak kualitas tanah yang ada di sekitar kita. Ya. Masalahnya lagi ini plastik kalau dikumpul dan dibakar itu jadi polusi juga. Asapnya itu akan menjadi karbon dioksida yang sangat berbahaya. Dan sekarang seperti itu karena banyaknya karbon dioksida, polusi-polusi di udara, sehingga sekarang itu kan lapisan ozon kita itu sudah rusak. Jadi lapisan ozon di bumi itu sudah rusak, sudah berlubang. Sehingga sinar ultraviolet, sehingga lapisan ozon yang berfungsi menyaring sinar ultraviolet itu sudah tidak bagus ya. Jadi cahaya matahari langsung mengenai kulit kita itu kayak terasa panas sekali. Kemudian itu bisa mengakibatkan kanker pada kulit ya. Jadi ini bahayanya sampah plastik. Makanya kita kalian sebagai siswa semuanya harus berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian tanah. Caranya dalam hal-hal kecil saja di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita itu, di sekolah, di lingkungan sekolah misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Ya, Bu. Jadi saya hanya memberikan ini penguatan tentang pembelajaran di kelas 9 saja dari apa yang sudah dibawakan materi dari kabupaten, ya. Karena tidak dijelaskan seperti ini. Dan perlu anak ketahui bahwa materinya juga itu sudah materi yang terakhir, ya. Yang dibahas di Kabupaten saya lihat itu sudah ini bab terakhir. Karena memang tanggal 22 anak-anakku sudah ulangan MIT, ya. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas itu materi yang terakhir, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nah ada rapat, kita akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.